Jangan menjadi lelaki yang tak punya pendirian, ucap Pak Dirman. Saya memilih Rose, Dewa berkata dengan mantap setelah sebelumnya dia sempat ragu untuk mengutarakan isi hatinya. Rose tersenyum mendengar perkataan Dewa, yang lain ikut merasa lega. Kalau begitu, tunjukkan jangan menyanyiakan anak saya, ucap Pak Amir. Bagaimana saya harus membuktikannya? Tanya Dewa. Entah dari mana dia mendapatkan nyali untuk menanyakan hal itu. Bawa jauh anak saya dari kota ini. Hiduplah kalian berdua saja, jauh dari keluarga dan kenalan, supaya kalian bisa saling menyayangi, jawab Pak Amir. Tapi Pak, Bu Laila ingin protes, tapi dicegah oleh Ipah. Maksudnya bagaimana, Pak? Tanya Dewa tak mengerti. Kalian merantaulah, ucap Pak Amir singkat. Dewa mengangguk tanda mengerti. Dia belum menjawab. Bagaimana? Tanya Pak Amir. Izinkan saya berdiskusi dulu dengan istri saya. Secepatnya akan saya beri jawaban, jawab Dewa. Aku setuju, sela Rose. Dia tak ingin berpikir lagi. Yang jelas sekarang dia mau lepas dari bayangan-bayangan Airin. Tapi banyak yang harus dipikirkan, Rose, mulai dari tempat tinggal dan sebagainya. Protes Dewa. Bilang saja kalau kamu tak mau berpisah dari wanita itu, ucap Rose. Sudah, kalian tak usah ribut. Untuk urusan tempat tinggal dan yang lainnya nanti aku bantu. Kalian cukup persiapkan mental kalian, potong Pak Dirman. Baiklah, kalau semua sudah diatur, aku menurut saja, putus Dewa. Akhirnya setelah Dewa setuju, semua orang merasa lega. Sejenak mereka tinggal untuk berbasa-basi. Setelahnya mereka pamit pulang. Pun begitu dengan Iqbal. Malam ini Dewa dan Rose menginap di rumah orang tua Rose. Setelah habis sholat Isya, semua orang sudah masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar terlihat Rose sedang merapikan baju-bajunya, memasukkan beberapa ke dalam tas dan sebagainya. Dia masukkan ke dalam karton. Niatnya dia mau membagikan pakaian yang dia sudah tak pakai ke orang yang membutuhkan. Melihat Rose sibuk, Dewa memilih keluar kamar lalu duduk di teras. Dari tadi HP di saku celananya bergetar. Dia sudah tahu kalau orang itu Airin. Dia sengaja tak mengangkatnya. Dia sudah tak mau lagi berurusan dengan wanita gila itu. Kalau dari sepengamatannya, Airin memiliki kelainan. Dia bisa melakukan apa saja asal keinginannya terpenuhi. Sedang apa? Suara Bu Rati membuyarkan lamunan Dewa. Dia tersenyum menatap kepada mertuanya. Cari angin, Bu, jawab Dewa. Bu Rati meletakkan kopi yang dia buat untuk menantunya. Dia duduk di kursi kosong di sisi kiri Dewa. Boleh Ibu titip pesan? Tanya. Dewa mengangguk. Dia memperbaiki dudukannya, bersiap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh mertua perempuannya. Kalau nanti kalian hidup berdua, tolong sayangi anak ibu. Dia satu-satunya harta kami, ucapnya. Dia lalu mengusap wajahnya. Dewa tak berkata apa-apa. Dia membiarkan mertuanya melepaskan perasaannya. Setelah puas menangis, Dewa kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Tanpa disadari, Rose mendengar mereka. Dia berlalu masuk kembali ke dalam kamar saat mendengar ibunya pamit ke dalam. Dewa pun beranjak dari tempatnya duduk. HP-nya masih saja bergetar sampai di dalam kamar. Rose sudah bersiap tidur. Dewa meletakkan HP-nya. Lagi-lagi HP tersebut bergetar membuat Dewa salah tingkah. Kok tidak diangkat? Tanya Rose. Airin yang menelpon, ucap Dewa. Boleh tidak kalau aku yang angkat? Pinta Rose. Dewa mengenyeringgitkan dahi walau hanya sesaat, dia lalu mengangguk. Rose mengambil HP Dewa di atas nakas. Saat HP mulai bergetar, Rose menyentuh gambar telepon berwarna hijau. Mas, kamu di mana? Kenapa tidak pulang? Aku takut. Suara Airin terdengar manja di telinga Rose. Untuk apa kamu mencari suamiku? Tanya Rose. Airin yang mendengar suara Rose mengumpat tak jelas. Ayo katakan, kenapa kamu mencari suamiku? Ulang Rose. Hehehe, suamimu itu juga suamiku. Wajar aku mencarinya, jawab Airin. Lagi tidur ya? Kalau tidur bangun. Suami dari mana? Sudah ya, kami mau istirahat. Jangan ganggu Rose.
Airin mencak-mencak, dia tak rela Dewa kembali bersama Ros. Dewa hanya menggeleng mendengar Ros menjawab telepon Airin. Ros tipe orang yang tegang, tak suka mengalah, namun tetap elegan. Sayang, kamu memang udah sehat kalau kita melakukan perjalanan jauh? Tanya Dewa. Mereka sudah bersiap untuk tidur. Belum, kan dibilang harus bed rest selama 3 bulan, jawab Ros. Dia mengingatkan apa yang dikatakan dokter waktu di rumah sakit. Jadi kita pindah nanti 3 bulan ke depan, tanya Dewa lagi. Ros mengangguk, dia membaringkan badan, menarik selimut supaya menutupi semua badannya, lalu tidur membelakangi Dewa. Lagi-lagi suaminya tak bisa berkata-kata. Dewa masih termenung memikirkan bagaimana cara menghindari Airin. 3 bulan bukan waktu yang singkat. Airin nekat, bisa saja dia melakukan sesuatu untuk bisa bertemu dengannya. Dia menghubungi Iqbal, dia ingin bertemu meminta solusi untuk dia. Segera dia mengirim chat untuk Iqbal. Hanya berselang beberapa menit, Iqbal menyetujui. Mereka akan bertemu di sebuah kafe. Melihat Ros sudah tidur, Dewa tak ingin membangunkan. Nanti dia minta izin keluar sama mertuanya saja. Kebetulan saat keluar dari kamar, Pak Amir dan istrinya sedang menonton di ruang tamu. Dewa pamit kepada mertuanya. Mereka mengiyakan. Tak lama terdengar suara mobil keluar dan pergi menjauh dari halaman. Bapak tidak yakin kalau dia pergi bertemu temannya, ucap Pak Amir. Sudah, jangan berpikiran macam-macam. Tidak mungkin menantuku berbohong. Bu Laila membela menantunya. Sudah, jangan ribut, ucap Pak Amir. Dia masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama dia pamit untuk keluar rumah. Bu Laila menggeleng. Menantu sama suami sama saja, suka keluar malam. Dewa melajukan mobilnya pelan. Dia membuka kaca lebar-lebar. Rencananya dia ingin menikmati udara malam. Rokok yang selalu dia simpan di dashboard dikeluarkan. Dewa membakarnya sebatang. Menikmati setiap hisapan. Asap putih menggumpal di atas kepalanya. Terasa nikmat. Dia memang sering membuang kegalauannya dengan rokok. Dari arah belakang terdengar suara motor dengan bunyi knalpot racing. Motor tersebut mendekati mobil Dewa. Pengemudi motor memakai helm besar dan gelap, jadi Dewa sudah mengenalinya. Mobil Dewa dipepet oleh 3 motor. Dewa membuang rokoknya, menaikkan kaca, dan segera tancap gas. Aksi kejar-kejaran di jalan raya tak terelakkan. Dewa masih tak tahu kenapa pemotor itu mengejarnya. Tebakan awalnya mereka begal. Kawanan yang akhir-akhir ini meresahkan. Dewa merutuki diri, kenapa keluar tak memakai mobil sportnya. Seorang dari pengendara menggedor-gedor kaca menyuruh Dewa menepi. Tapi tak digubris, dia tetap saja menjalankan mobilnya. Para pemotor sengaja mengarahkan Dewa ke jalan sepi dan gelap. Kini motor bertambah menjadi 5. Mereka semakin sangar meneriaki Dewa. Menyuruhnya berhenti. Dewa meraih HP-nya menelpon Iqbal, tapi tak diangkat. Mungkin saja lelaki itu juga sedang dalam perjalanan. Dewa menghempaskan HP ke jok penumpang. Dia fokus menyetir. Beberapa kali dia harus menyenggol motor yang memepetnya. Sampai di sebuah tikungan seseorang pemotor yang membawa linggis kecil mendekati mobil Dewa dan menghantam linggis tersebut ke kaca mobil, membuat mobil oleng dan keluar jalur, menabrak trotoar.